Iya, kenapa Karo itu, si lima suku itu sebagai pemilik Batak? Karena itulah dari awal memang leluhur Karo ini memang nama di arti dan makna Batak tadi ada banyak. Pertama, ada yang sebut kata-kata terbatak. Terbatak itu hanya ada di tradisi Karo. Apalagi kalau kita meneliti Pustaha dan kita melihat bahasa yang dipakai di dalam Pustaha, kata-kata yang dipakai di dalam Pustaha itu banyak kata yang bukan Toba, melainkan dari Karo. Bahwa sebenarnya kata Batak itu adalah milik orang Karo. Jadi sebenarnya lucu kalau orang Karo menolak Batak. Ada seorang netizen yang memberikan saran dengan memberikan komentar yang katanya begini, kalau berbicara tentang Batak, kasih tahu dulu definisinya supaya pembicaraan jelas dan terarah. Saya pikir saran itu sangat baik, maka kalau ditanya definisinya barangkali dan harus itu yang pertama kita lihat adalah kamus. Dan untunglah di kamus itu ada kata Batak di sana. Ada kata Batak dan definisinya saya akan tempelkan di situ nanti. Ada dua, dia sebagai bahasa dan satu lagi adalah sebuah suku yang mendiami sebagian besar daerah Sumatera Utara. Sebagian besar. Kata sebagian besar di sini tidak spesifik, artinya masih bisa ditafsir dengan suku-suku yang lain. Tetapi kalau kita harus menafsir, maka sudah pasti barangkali Nias di sini tidak termasuk, apalagi Melayu. Itu bukan Batak. Untunglah kemudian KBBI juga melakukan hal yang spesifik. Ada di sana pembagian Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Toba, Batak Papa. Hanya Batak Angkola yang tidak ada. Padahal Angkola sejauh ini tidak pernah melakukan gerakan bukan Batak. Artinya kalau kita sudah sepakat dengan KBBI itu, maka harusnya tidak ada gerakan Karo bukan Batak, Papa bukan Batak, Simalungun bukan Batak, apalagi Mandailing bukan Batak. Toh sudah ada di KBBI. Tetapi saya yakin akan banyak yang tidak ikhlas dengan definisi KBBI itu. Akan banyak yang tidak ikhlas karena bagi mereka barangkali itu terlalu politis dan tidak melihat ke lapangan, kira-kira begitu. Maka kalau begitu kita lihat secara yuridis. Yang pasti pertama sudah kita lihat secara definisi, sekarang masuk kita secara yuridis. Pada tahun 2023 kemarin pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2023 tentang salah satu isinya di situ adalah tentang Batak. Di sana disebutkan bahwa Batak itu yang melekat hanya Toba, Angkola, Mandailing, Simalungun, Karo, Pakpak dan sebagainya itu mandiri, tidak ada embel-embel Batak di sana. Kalau kita sepakat dengan undang-undang itu, maka Batak yang berhak untuk mengklaimnya adalah hanya Toba. Tapi pertanyaan saya secara yuridis, apakah suku lain ikhlas? Orang Karo ikhlas, orang Mandailing ikhlas, orang Papa ikhlas, Simalungun, apalagi Angkola ikhlas. Saya pikir pasti banyak yang tidak ikhlas. Maka kita tidak bisa berhenti sebatas yuridis. Oke, kapan sebenarnya kata Batak pertama sekali? Ptolemeus sudah pernah mencatat itu sebenarnya. Tapi kapan sebenarnya? Pada tahun 1512 sampai 1515 datanglah seorang pengalana dari luar negeri, namanya saya sampaikan dengan logat bahasa Indonesia, yaitu Ptolemy Pires. Pada kedatangannya dia mencatat ada sebuah kerajaan Batak di pantai timur. Pantai timur saat ini dalam catatan modern adalah barangkali itu adalah Langkat, Serdang, Deli Serdang, juga Batubara. Apakah kerajaan Batak itu di daerah itu? Kalau kita cocokkan ke sekarang agak kurang cocok. Tetapi untunglah kemudian Ptolemy Pires memberikan kisi-kisi bahwa daerah kerajaan Batak itu ada perbatasannya di satu sisi dengan Pasai, di satu sisinya lagi dengan Aru. Katanya kerajaan Batak itu namanya adalah Raja Tomjang. Dalam berbagai catatan disebutkan ini daerah kekuasaannya adalah di daerah Tamiang, Aceh Tamiang. Kalau saya menafsirkannya barangkali itu di daerah Singkil saat ini. Jadi daerah Batak pertama sekali, kerajaan Batak pertama sekali pada tahun 1512-1515 dalam catatan itu adalah di pantai timur. Lebih dari 20 tahun kemudian pada tahun 1539 pengelana yang lain datang dari Portugis. Namanya Fernandes Pinto. Dia dari seorang Portugis. Dia mencatatkan bahwasanya kerajaan Batak itu
Tidak lagi seperti yang disampaikan oleh Tome Pires yang ada di daerah timur. Dia di daerah barat, pantai barat. Kalau pantai barat saat ini dalam catatan modern barat kali adalah di Tapanuli Tengah. Maka boleh kita tafsirkan itu adalah di daerah baru saat ini. Di daerah baru saat ini. Yang menarik, ada banyak orang yang mengatakan bahwa kalau Batak berarti bukan Islam. Tapi dia sudah pasti berpedalaman, kanibal, dan tidak beragama. Menariknya dalam catatan Tome Pires yang pertama kali itu, Raja Tom Jam itu adalah sudah beragama Islam. Lalu kenapa dia bukan Melayu? Kira-kira begitu. Masuk kita ke catatan di si Pinto tadi. Pinto mencatatkan ada utusan dari kerajaan Batak yang dikirim ke menjumpai Pedro de Faria yang kebetulan dia menjadi pemimpin benteng di Portugis di Malaka. Dia minta tolong. Nama utusan itu adalah Aquarim Dabolai. Barangkali itu adalah Daulai. Dia mengatakan bahwasanya mereka akan tunduk pada pemerintah Portugis. Kerajaan Batak ini akan tunduk. Kenapa mereka tunduk? Karena mereka mau minta tolong dalam berperang melawan Aceh. Kebetulan ada saat itu perang antara Aceh dengan kerajaan Batak. Nah, saat utusan dari kerajaan Batak ini, Aquarim Dabolai ini datang ke markas dari Portugis tadi, mereka meminta supaya diberikan perlindungan, supaya dibantu untuk melawan perang dalam Aceh. Kebetulan utusannya itu membawa juga semacam upeti, yaitu kayu gaharu, juga membawakan 5 kuintal kemenyan, dan dari situ dibantulah orang Batak ini. Dalam perjalanannya, Pinto katanya ikut melihat bagaimana perang itu terjadi. Perang itu kalau kita bandingkan dengan sekarang itu tentu saja sangat sadis, karena ada 5.000-an yang tewas. Dan perang itu semacam perang internasional karena Aceh juga meminta bantuan dari Turki. Oke, yang mau saya bilang pada tahun 1539 itu kata Batak geografisnya merujuk kepada pantai barat, kira-kira begitu. Nah, pada tahun 1865 orang Belanda sudah mulai gencar datang ke tanah Batak, dan mereka pertama sekali barangkali adalah di Asahan. Lalu ada perkelahian kecil-kecil, lalu permusuhan kecil dari hulu ke orang Belanda. Pada tahun 1883 letak geografis Batak sudah meluas. Pertama dia hanya di pantai barat, sekarang sudah masuk ke Padang Lawas. Itu pada tahun 1883. Kemudian pada tahun 1925 kata Batak itu letak geografisnya sudah berpusat, sudah terkonsentrasi di bagian utara Danau Toba. Di bagian utara Danau Toba barangkali itu adalah di Toba itu sendiri dan juga di Simalungun. Dan semakin ke belakang setelah terjadi peperangan Toba di mana Sisingamangaraja pada akhirnya tewas pada tahun 1907, daerah Batak itu yang dulunya merdeka menjadi di bawah kekuasaan, di bawah residensi Tapanuli. Dan setelah Sisingamangaraja tewas pada tahun 1925, daerah Batak itu terkonsentrasi di utara Danau Toba. Sejak itu kemudian ada namanya Afdeling Batak. Afdeling itu semacam kabupaten Batak. Itu di era kolonialisme. Lalu ketika Indonesia merdeka, Afdeling Batak ini berubah nama menjadi Kabupaten Tapanuli Utara. Jadi Afdeling Batak itu dulunya adalah di daerah Siborong-borong, daerah Toba, daerah Humbang saat ini, daerah Samosir, Pangururan, juga di daerah Sidikalang, Dairi. Itulah dulu wilayah kekuasaan Afdeling Batak. Lalu saat merdeka itu Tapanuli Utara. Lalu saat ini pada tahun 2023 Batak itu hanya sebatas di suku Toba saja. Maksud saya itulah sejarah perkembangan Batak empirisnya. Kalau tadi kita lihat dari kamusnya sudah, lalu kemudian dari yuridisnya, lalu kemudian dari perkembangan sejarahnya. Begitulah orang Batak. Bagaimana teman-teman? Apakah Anda ikhlas orang Batak itu hanya ada di daerah Toba seperti yang sudah disampaikan secara yuridis itu? Kalau ikhlas sebenarnya biasa-biasa saja. Kami pun bangga. Terima kasih.